memanjatkan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi di acara kita yaitu di coaching session tentang bagaimana kita memaksimalkan ya syiar wakaf kita melalui website wakafmulia.org di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, peserta coaching session pada kesempatan malam hari ini yang dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita selama 1,5 jam sampai 2 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan, sharing, dan juga diskusi, tanya jawab ya terkait dengan bagaimana caranya kita memaksimalkan syiar kita di bulan Ramadan untuk kemudian ini ya apa istilahnya menghidupkan ya bulan Ramadan ini dengan syiar wakaf. Utamanya kita akan mensiarkan wakafmulia.org. Nanti program-program apa saja yang akan disampaikan, insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan informasinya ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi memperlancar acara kita dan juga membawa keberkahan bagi kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan dibersamai oleh pembicara kita, narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Bapak Eko Priyanto, sarjana ekonomi, founder dari Pejuang Wakaf dan juga pimpinan di Wakaf Mulia Institute. Langsung saja kepada Bapak Eko Priyanto kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu ya, para pejuang wakaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya santai ya berkaitan tentang bagaimana caranya ya untuk kita syiar ya wakaf ya khususnya nanti di bulan Ramadan ya. Nah, nanti ini forumnya santai aja ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau ada ditanyakan silakan ditanyakan. Yang jelas harapannya ini menjadi bagian dari ikhtiar ya kita bersama ya bagaimana kita apa ya kalau istilahnya mensyiarkan wakaf ya sesuai dengan slogan kita. Bagaimana kita syiar wakaf sampai wafat ya. Nah, jadi kita jadikan lifestyle atau gaya hidup kita untuk selalu mensyiarkan wakaf ini. Baik, saya langsung mulai saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita bicara secara aspek teknis ya, ini untuk review ya untuk kita semua ya Bapak Ibu.
berkaitan tentang pentingnya kita syiar yang seperti kita ketahui ya bahwa sebentar ya. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa ya kenapa pentingnya kita menciarkan ya sebagai pejuang wakaf ini Bapak Ibu sekalian, karena memang saat sekarang ini ya hasil survei tahun 2020 tingkat literasi wakaf masyarakat kita ini masih sangat rendah. Makanya kita ya sebagai pejuang wakaf ini harapannya ikut berkontribusi ya Bapak Ibu untuk ikut menciarkan ini. Nah, dan inilah juga menjadi alasannya kenapa lahirnya pejuang wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, kenapa juga lahirnya pejuang wakaf? Karena ini ya, karena potensi wakaf Indonesia ini sangat luar biasa ya, wakaf tanahnya saja ini ada 52.000 hektar dan Bapak Ibu ya, memang untuk saat sekarang ini lebih banyak tanah wakaf itu untuk masjid gitu ya, sekolah gitu ya, pesantren, makam, sosial. Nah, belum berkembang ke wakaf produktif. Makanya ini juga menjadi alasannya kenapa Wakaf Mulia Institute, Pejuang Wakaf ini lahir dalam rangka kita juga ingin ikut berkontribusi. Ya, bagaimana kemudian mengembangkan ke depan wakaf ini kita kembangkan dengan secara produktif ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa juga lahirnya ya Pejuang Wakaf ini karena potensi wakaf di Indonesia ini ya. Jadi untuk saat sekarang ini ya Indonesia ini sebagai negara Muslim terbesar ya di dunia dan merupakan salah satu negara yang paling dermawan dan juga potensi wakaf uangnya itu mencapai 180 triliun. Nah, akan tetapi memang secara realitanya baru terakumulasi ya itu baru 800 miliar ya Bapak Ibu yang terdata. Nah, mungkin juga banyak yang tidak terdata ya. Sehingga ini menjadi sekali lagi kepedulian kita untuk bersama-sama ya ikut berkontribusi dengan apapun yang potensi yang kita miliki. Nah, ini ya potensi wakaf uang di Indonesia ya Bapak Ibu sekalian. Inilah kemudian juga menjadi alasan lahirnya Wakaf Mulia Institute, lahirnya pejuang wakaf untuk kita bersama-sama menciarkan wakaf ini. Kemudian, nah apa itu pejuang wakaf? Seperti yang kita ketahui, pejuang wakaf ini adalah komunitas para konsultan wakaf ya binaan dari Wakaf Mulia Institute yang memiliki visi yang sama, yaitu ingin menjadikan wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Ya dengan cara syiar wakaf baik secara online maupun secara offline. Nah, ini ya, jadi kita ini Bapak Ibu adalah para komunitas ya, orang-orang yang mensyiarkan wakaf. Ya, dengan tujuan agar wakaf itu menjadi lifestyle-nya masyarakat. Ya, agar tujuannya agar wakaf itu menjadi gaya hidupnya masyarakat. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, apa visi ya dari pejuang wakaf itu? Visinya adalah kita ingin menjadikan wakaf itu menjadi lifestyle-nya masyarakat. Yang berikutnya kita ingin melahirkan 1 juta pejuang wakaf. Yaitu ya mereka berwakaf cirinya dan mereka ikut mensiarkan wakaf. Nah, ini yang ingin kita perjuangkan ya bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita ingin melahirkan para pejuang wakaf, yaitu mereka berwakaf dan mereka ikut mensiarkan wakaf ya bersama khususnya ya bersama Wakaf Mulia Institute. Nah, ini yang akan terus kita perjuangkan ya. Sampai kapan ya? Sampai ya akhir hayat kita insya Allah ya, karena ini harapannya menjadi amalan kita ya masing-masing. Nah, tugasnya apa pejuang wakaf? Simple ya, tinggal aktivitas syiar wakaf baik secara online maupun secara offline ya. Kemudian membantu masyarakat untuk berwakaf, kemudian disalurkan ke nazir mitra dari pejuang wakaf. Nah, jadi disalurkan kepada nazir mitra dari pejuang wakaf. Nah, apa saja program yang disiarkan? Kita siarkan program wakaf melalui uang ya. Kemudian wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, dan juga wakaf asuransi syariah. Nah, manfaatnya apa menjadi pejuang wakaf? Ya, manfaatnya dunia akhirat. Ya, dari sisi dunia,
Nah, nanti untuk pejuang wakaf kita sudah kembangkan ada skema ujrohnya ya, atau skema komisi atau kompensasi ya untuk konsultan wakaf yang ikut mensiarkan ya program wakaf bersama kita. Karena memang ya ini untuk ganti operasional lah ya kira-kira ya. Kemudian dari sisi akhiratnya bagaimana? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dari sisi akhiratnya akan mendapatkan pahala mengalir. Karena apa? Karena mendakwahkan wakaf. Ya, gitu. Seperti kita bisa lihat dalam hadis riwayat Muslim, itu disampaikan barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, artinya Bapak Ibu ketika kita mensiarkan ya wakaf ini, maka tidak ada ruginya ya bagi kita. Nah, ketika kita mensiarkan wakaf ini kemudian orang tidak mau berwakaf, tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena ya Bapak Ibu sekalian, ya karena kita tetap dapat pahalanya. Tapi kalau misalnya kita mensiarkan wakaf ini, kemudian akhirnya orang mau berwakaf, maka kita akan mendapatkan pahala double. Ya, pahala orang itu yang berwakaf termasuk ya gini, kita dapat pahala syiar, yang kedua termasuk pahala ya seperti wakafnya orang yang kita ajak untuk berwakaf tadi. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dia berwakaf 1 miliar ya berarti kita wakafnya juga 1 miliar. Kalau yang bersangkutan dapat pahala mengalir, berarti kita juga dapat pahala mengalir. Nah, berkaitan juga dengan di bulan Ramadan, sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan yang besar ya bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk mensiarkan ya wakaf ini di bulan Ramadan. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda ya. Pahalanya itu berlipat ganda sehingga cara yang praktis, yang mudah ya bagaimana untuk kita mengoptimalkan Ramadan ini diantaranya kita syiar wakaf. Selain mungkin secara pribadi kita berwakaf, yang kedua juga kita ikut mensiarkan ya Bapak Ibu sekalian program-program wakaf ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita siarkan wakaf ini, kemudian saudara kita, teman kita, atau siapapun yang kemudian berwakaf dikarenakan rekomendasi kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi double ya pahalanya. Makanya ini kalau bisa ya kita jadikan ya bulan Ramadan ini nanti kemudian menjadi bulan syiar kita. Ya, bulan syiar wakaf kita optimalkan. Kalau bisa setiap hari ya nanti Bapak Ibu, kita syiar wakaf itu setiap hari. Kita sisihkan waktu kita untuk mensyiarkan wakaf ini. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan ingat ya, kita punya handphone gitu ya, kita optimalkan. Minimal kapan? Nah, nanti secara aspek teknis, rekomendasinya paling tidak ya kalau bulan Ramadan itu ketika menjelang sahur ya itu ya, atau setelah sahur ya menuju apa namanya menuju sholat subuh gitu ya. Nah itu kita bisa siarkan wakaf itu. Jadi kalau bisa kita ketika di subuh itu kita bisa share ya konten-konten yang berkaitan dengan wakaf yang nanti ini kita akan bahas ya Bapak Ibu. Nah prinsipnya selama bulan Ramadan ini kita optimalkan, syiarkan wakaf itu. Dan kita tidak tahu ya nanti siapa yang akan merespon ya syiar kita itu ya. Yang jelas ketika kita syiar pahalanya udah mengalir ya untuk kita. Nah, tapi ketika kemudian orang itu juga kemudian berwakaf, nah kita akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti harapannya di bulan Ramadan kita bisa mengoptimalkan ya syiar kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dari sisi dunianya ya nanti ada skema kompensasi yang kita kembangkan. Jadi seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah, berikanlah kepada seorang pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mensiarkan juga ya, nah nanti kita secara sistem itu nanti sudah bikinkan skema kompensasinya. Ada skema ujrohnya ya. Nah, untuk program wakaf melalui wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka yang ada di website, ya nanti kita menggunakan websitenya itu wakafmulia.org. Nah, ini adalah website resmi dari Wakaf Mulia Institute yang kita gunakan untuk mensiarkan wakaf itu. Nah, di dalam website ini sudah dikembangkan skema
ujroh tadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mensiarkan ya program-program yang ada di website wakafmulia.org. Maka nanti di sini kita kembangkan skema ujrohnya. Nah, berapa skema ujrohnya ya Bapak Ibu sekalian? Nanti kita akan bahas detail karena nanti di dalamnya akan ada inovasi-inovasi ya. Nah, tapi skema ujrohnya kita bahas dulu. Untuk program wakaf ya kita skemakan ujrohnya itu 7% ya. Kemudian kalau untuk infak sedekah itu 10%. Nah, ini diambil dari mana ya? Nah, ini sumbernya itu dari infak operasional. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan dari dana wakafnya, dari infak operasional. Jadi setiap fundraising wakaf itu sudah termasuk infak operasional. Karena memang ini untuk operasional siar kita ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini ya skemanya 7%. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, jadi sudah ada landasan hukumnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah bagaimana gambarannya kalau kita mensiarkan ya mendapatkan fundraising 100 juta, berarti kalau 7% untuk wakaf itu 7 juta ya untuk ujrohnya. Tapi kalau misalnya program infak sedekah berarti 10 juta ya kalau 100 juta. Nah, itu ya untuk skema ujroh. Nah, tapi nanti di sini kita juga kembangkan skema untuk program ujroh ini juga nanti menyesuaikan ya karena kita ada program-program yang tidak mesti 7% ya. Nah, karena di dalam website wakafmulia.org ini websitenya dinamis ya. Jadi kita banyak program-program nanti akan saya bahas ya Bapak Ibu. Nah, nanti setiap pejuang wakaf ini akan mendapatkan dashboard khusus. Nah, bagaimana gambarannya? Nah, kita akan review ya di website kita di wakafmulia.org. Oke, sebentar ya, saya buka. Nah, untuk website yang kita gunakan ya untuk kita melakukan syiar ya Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan ini ya website wakafmulia.org. Yang inilah harapannya nanti di bulan Ramadan kita syiarkan bersama ya. Nah, di website ini ya Bapak Ibu, ini adalah website resmi yang digunakan oleh Wakaf Mulia Institut dalam ikut mensiarkan. Nah, memang ini website ini baru ya Bapak Ibu, ya baru kita launching di bulan Januari dan selama ini memang Wakaf Mulia Institut lebih bergerak di bidang syiar ya dan kita lebih banyak membantu ya lembaga-lembaga lain ya masuk lembaga mitra. Jadi kita punya pejuang wakaf, mungkin untuk pejuang wakaf yang sudah lama ya. Dulunya kita menyalurkannya ke mitra ya. Jadi setiap syiar kita itu kita arahkan ke mitra. Nah, memang mulai sejak Januari ya ini kemudian Wakaf Mulia Institut mengambil istilahnya kebijakan mulai di Januari ya 2022 ini kita mempersiapkan ya Nazir Wakaf Mulia Nazir yang dimana nanti dalam syiar kita untuk khusus pejuang wakaf ya ini kita mulai dari awal itu tidak mensiarkan program yang ada di mitra tapi adalah di website ini wakafmulia.org. Jadi ini websitenya baru jadi ya baru kita mulai di bulan Januari ya. Nah alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian dalam waktu ini ya yang cukup singkat ya akhirnya kita di Wakaf Mulia Institut ya Wakaf Mulia Nazirnya alhamdulillah sudah juga terdaftar ya di BWI sebagai Nazir Wakaf Uang. Jadi secara legalitas kita dalam mensyiarkan wakaf itu sudah legal ya, sudah legal formal ya dan artinya begini, sudah legal ini. Jadi kalau kita sudah mendapatkan surat tanda bukti pendaftaran Nazir ini Wakaf Mulia Institut atau Wakaf Mulia itu bisa melakukan fundraising 1 triliun aja bisa. Nah, gitu. Tapi khusus di infak sedekah wakaf. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti menjadi pejuang wakaf kemudian mensiarkan program-program yang ada di Wakaf Mulia Institut ini
maka sudah legal formal ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, jadi ini barusan keluar ya kemarin ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah, untuk website ini ya Bapak Ibu, programnya apa saja yang kita siarkan, yang nanti ini bisa menjadi program siar kita di bulan Ramadan. Ini sudah kita bagi beberapa program. Yang pertama adalah program ini ya, program wakaf. Nah, di antara program wakaf yang kita kembangkan ada wakaf pembebasan lahan dan pembangunan geraha wakaf mulia. Yang nanti ini adalah program ini ya Bapak Ibu, program yang berkaitan tentang nanti ini semacam kantor pusatnya wakaf mulia, yang di situ nanti ada 3 lantai ya, lantai pertama untuk pusat bisnis, lantai kedua untuk pusat training, dan lantai ketiga untuk perkantoran. Nah ini harapannya nanti akan menjadi pusat ya pengembangan wakaf di Indonesia, karena kita memang memiliki visi kita akan mengembangkan wakaf ini nanti ke seluruh Indonesia. Nah, bisa jadi nanti cabang-cabangnya Wakaf Mulia Institute itu akan ada di seluruh Indonesia. Nah, pusatnya nanti di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang pertama. Kemudian wakaf pesantren Kostafis. Nah, ini konsepnya, ini program, ini wakaf melalui uang, ini wakaf melalui uang juga, yang konsepnya ini nanti kita ini ya Bapak Ibu, kalau istilahnya konsepnya kita wakaf melalui uang tapi produktif. Nah, jadi nanti kita akan membeli kos-kosan ya, yang kemudian kos-kosan ini kita kembangkan sistemnya itu pesantren Kostafis. Jadi orang yang ngekos di situ itu memang sudah memiliki niat untuk sekaligus menghafal Quran. Sehingga harapannya mahasiswa-mahasiswa yang lulus itu nanti kemudian mereka juga menjadi hafiz ya. Nah, selain lulus kuliah juga lulus menjadi hafiz Quran. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya program wakaf pesantren tahfiz ya Batu Brak di Lampung Barat. Nah, ini salah satu amanah dari Wakaf Mulia Institute. Kita mendapatkan amanah tanah wakaf ya berupa kebun ya kopi ya, kebun kopi kurang lebih 1 hektar dan on progress menjadi 2 hektar, yang di situ nanti peruntukannya juga adalah untuk pesantren. Nah, ini juga kita kembangkan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang bisa kita siarkan juga adalah wakaf uang. Nah, kalau ini wakaf melalui uang ya di atas ini, kemudian berikutnya ini adalah wakaf uang, yaitu wakaf uang 1000 rumah Quran berdaya. Nah, jadi ini kita memiliki program wakaf uang yang nanti akan kita produktifkan hasilnya untuk mensupport 1000 rumah Quran. Ya, kita memastikan bahwa proses edukasi ya ke masyarakat berkaitan dengan Al-Quran ini terus berjalan, maka kita pastikan 1000 rumah Quran ini operasionalnya tercukupi, gaji-gaji ustadz-ustazahnya tercukupi, dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi wakaf uang ya yang akan diproduktifkan hasilnya disalurkan ke rumah Quran. Yang berikutnya Walimas. Walimas ini wakaf uang peduli Indonesia Emas. Nah, ini program yang kita kembangkan juga, yang fokusnya nanti outputnya untuk dunia pendidikan ya, jadi mauquf alaihnya itu dunia pendidikan, di antaranya beasiswa. Harapannya nanti kita bisa memberikan beasiswa ya kepada anak negeri dan juga mensupport dunia pendidikan. Nah, ini Walimas ya, wakaf uang peduli Indonesia Emas. Yang berikutnya kita punya program wakaf melalui uang, wakaf sumur. Nah, ini nanti akan disalurkan untuk pesantren, sekolah, desa tertinggal, dan seterusnya. Nah, ini ya di antara program-program wakaf yang nanti Bapak Ibu bisa siarkan ya di bulan Ramadan. Nah, ini ya. Silakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi untuk skema ujrohnya untuk program wakaf ini ya tadi ya skemanya 7% ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya kita juga kembangkan ini ya program infak sedekah. Nah, di antara programnya ini yang pertama adalah kado indah untuk yatim. Nah, ini program infak ya. Nah, program infak sedekah ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu kembangkan juga. Nah, kemudian ada infak kafalah untuk guru Al-Qur'an ya. Nah, jadi kita ini juga karena proses wakaf uang itu masih harus dikumpulkan ya, karena baru mulai gitu Bapak Ibu.
masih belum bisa diproduktifkan gitu ya. Nah, tapi kita sudah pastikan dulu dengan konsep infak ini kita sudah mulai memberikan santunan ya atau kafalah kepada guru-guru Al-Qur'an. Juga termasuk untuk yatim dan duafa ya Bapak Ibu. Kemudian juga ini ada infak operasional pengembangan syiar wakaf. Karena memang dalam kita mensyiarkan wakaf ini ya butuh operasional kan. Nah, di sini kita perlu juga ya mengembangkan. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena wakaf mulai itu juga memang bergeraknya di proses edukasi ya, dan sekarang juga mulai mengembangkan dari sisi program. Nah, ini di antara program yang nanti kita bisa siarkan. Nah, sekali lagi untuk infak sedekah ini program skema ujrohnya itu tadi ya 10% ya Bapak Ibu untuk ujroh program infak sedekah. Kemudian yang berikutnya, nah di bagian berikutnya kita juga punya inovasi-inovasi ya dalam proses fundraising itu, diantaranya dengan by event ya Bapak Ibu, dengan cara event ini. Nah, cara-cara event ini sebenarnya juga menjadi salah satu strategi dalam kita mensiarkan ya program-program kita. Nah, diantaranya kemarin kita punya yang Wakaf Mulia Podcast ya ini. Nah, Wakaf Mulia Podcast ini, nah ini sebenarnya sekaligus kita melakukan fundraising ya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, yang bisa kita siarkan juga kalau yang terdekat ini, kalau Wakaf Mulia Podcast sudah kemarin ya. Nah, yang waktu terdekat yang bisa kita siarkan juga ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini training laporan keuangan nazir. Nah, ini ya. Nah, ini kita rutin ya, setiap 1 bulan sekali mengadakan training laporan keuangan nazir ini. Bapak Ibu bisa ikut share ini ya. Nah, nanti saya perlihatkan gimana cara nge-share-nya. Nah, kalau ini skema ujrohnya ini 10% ya untuk program ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikut siarkan. Ini kurang lebih ini biayanya untuk secara umum sih 500.000 gitu ya untuk ikut training laporan keuangan nazir ini. Nah, berarti kalau 10% ya berarti 50.000 ya untuk ujrohnya. Nah, kemudian ada yang terbaru nanti ini ya Bapak Ibu yang bisa juga untuk ikut Bapak Ibu siarkan di bulan Ramadan. Ya, ini program, nah kebetulan Wakaf Mulia Institute itu juga sudah bermitra ya, bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia Pusat ya. Nah, kita sudah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia Pusat untuk penyelenggaraan training ya, pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir wakaf. Nah, gitu ya. Nah, dengan Wakaf Mulia Institute bekerja sama dengan BW ini, maka Wakaf Mulia Institute ini ikut berperan ya Bapak Ibu, nanti akan melakukan proses sertifikasi ya untuk nazir-nazir wakaf. Terutama dalam ini ya, dalam melahirkan nazir wakaf yang legal. Nah, nazir wakaf yang legal yang resmi terdaftar di BWI ya sebagai nazir wakaf uang. Nah, kenapa itu? Ya karena pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir ini merupakan syarat ya, menjadi syarat wajib ya Bapak Ibu, minimal satu pengurus yayasan yang ingin mendapatkan legalitas nazir wakaf uang, minimal satu pengurus yayasan itu sudah mengikuti sertifikasi nazir. Nah, jadi kalau belum mengikuti sertifikasi nazir itu belum bisa mendapatkan legalitas sebagai nazir wakaf uang. Nah, jadi ini kalau bahasa sederhananya ini pertemuan wajib atau ini training wajib ya Bapak Ibu ya untuk para calon nazir wakaf uang. Nah, alhamdulillahnya Wakaf Mulia Institute sudah bekerja sama ya dengan dengan BWI ya untuk proses ini. Dan memang kita ada program ya Bapak Ibu pendampingannya ya. Nah, program pendampingan agar yayasan-yayasan ya Bapak Ibu ini kemudian nanti memiliki legalitas sebagai nazir wakaf uang. Karena ini bagian dari visi ya Wakaf Mulia Institute ingin mensupport minimal 1.000 yayasan pendidikan berbasis wakaf. Nah, Bapak Ibu sekalian juga sebagai pejuang wakaf ini bisa ikut mensiarkan ya program ya pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir wakaf ini. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan ke teman-temannya ya yang memiliki yayasan yang ingin nanti mendapatkan legalitas ya sebagai nazir wakaf uang. Nah, karena nanti untuk
yang mengikuti pelatihan dan training sertifikasi kompetisi nazir ini nanti akan kita bimbing ya, akan kita pandu untuk mendapatkan legalitas sebagai nazir wakaf uang. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti pertanyaannya berapa ujrohnya ini ya? Nah, kalau untuk skema ini untuk pejuang wakaf, ujrohnya itu 500.000. Nah, jadi kalau ada yang mengikuti training pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir ini senilai 3,5 juta, nanti pejuang wakaf mendapat ujrohnya itu 500.000. Nah, ini lumayan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa infokan ke teman-teman Bapak Ibu pengurus yayasan, dapat 10 orang aja itu udah 5 juta ya. Gitu ya Bapak Ibu. Lumayan untuk lebaran gitu kan. Dan ini juga sarana fundraising kita juga ya Bapak Ibu untuk pengembangan ini ya lembaga ya untuk Wakaf Mulia Institute biar untuk mendukung proses siar kita ya. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu bisa siarkan ya. Nanti saya akan contohkan ya bagaimana cara siarnya. Nah, ini program yang bisa kita siarkan. Jadi ini ada inovasinya seperti itu dan bisa jadi nanti ke depan akan ada program-program lain yang Bapak Ibu bisa siarkan. Nah, jadi selain kita bisa siar program secara langsung, bisa juga melalui event-event seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan ini manfaatkan. Ini besok penyelenggaraannya ini tanggal 13-14 April ya di bulan Ramadan. Masih ada waktu ya, pastikan nanti Bapak Ibu infokan ya ke teman-temannya. Ya ke teman-temannya untuk program ini. Nanti bagaimana menginfokan nanti saya akan contohkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini juga ini untuk yang kemarin acara Wakaf Mulia Podcast ini juga menjadi sarana siar kita, jadi ini replay videonya ya Bapak Ibu. Ini kan sudah lewat. Nah, tapi ini juga Bapak Ibu bisa siarkan. Nah, kalau ini Wakaf Mulia Podcast ini memang fundraising kita untuk wakaf ya. Jadi 6,8 itu wakaf, berarti kalau wakaf itu 7% ya Bapak Ibu skema ujrohnya. Kemudian kita dalam proses siar ini juga nanti ada inovasi-inovasi juga ya Bapak Ibu. Di antaranya ini ada promo Magic Design. Kalau Magic Design ini nanti ini untuk wakaf uang, dan di sini ujrohnya berarti ini 7% ya Bapak Ibu. Nah, dan ini ibaratnya orang dapat produk tapi dia sekaligus berwakaf. Nah, gitu ya. Nah, ke depan akan saya tambah ya program-programnya. Saya punya training-training secara online yang itu Bapak Ibu bisa ikut share nanti ke depan ya. Nah, ini kalau sudah longgar waktunya nanti akan saya posting program-program ini sehingga website ini nanti Bapak Ibu wakafmulia.org ini akan menjadi website tempatnya orang belajar juga ya. Nah, karena kita Wakaf Mulia Institute ya. Nah, jadi selain orang bisa berdonasi, orang bisa belajar nanti di sini. Jadi ada kayak e-course-nya ya. Ada kursus-kursus online-nya ya nanti di sini. Nah, Bapak Ibu bisa ikut mensiarkan. Tapi ketika Bapak Ibu mensiarkan, mereka ini sekaligus berdonasi ya. Nah, jadi dapat manfaatnya berdonasi. Berikutnya produk ya. Nah, sementara ini kita ada produk kaos ya. Bapak Ibu juga bisa ikut mensiarkan program kaos pejuang wakaf ya. Nah, 100.000 ya di luar ongkir. Nah, tapi di dalamnya sudah termasuk 25%-nya wakaf uang, 10%-nya itu infak. Nah, jadi di sini untuk Bapak Ibu nih infaknya itu ya, karena ini 10% ya. Oke. Berikutnya, nah kalau ini namanya kita sebut dengan nama lead magnet ya. Lead magnet itu kita kayak ini ya Bapak Ibu, kayak istilahnya itu biar untuk mengumpulkan database. Nah, ini buku Pintar Wakaf ini gratis. Nah, Bapak Ibu bisa share ya nanti ini untuk mendapatkan database. Nah, ini diantaranya nanti kita akan kembangkan banyak ya programnya sehingga kita Bapak Ibu para pejuang wakaf bisa ikut sama-sama ya mensiarkan ya program-program yang kita sudah siapkan. Nah, ini gambaran program-program wakaf kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana, mungkin ini dulu ya, bagaimana caranya kalau orang mau berdonasi ya Bapak Ibu. Nah, kalau orang mau berdonasi caranya gampang ya, nanti tinggal klik ya donasi. Kalau bisa sih Bapak Ibu yang ada itu ini ya, kalau misalnya belum pernah berdonasi bisa praktek ya berdonasi biar tahu ya nanti ketika siar itu bisa tahu bahwa
begini ya teknisnya. Jadi nanti orang tinggal pilih, misalnya dia mau berdonasi berapa, kemudian nanti dia tinggal ngisi ya nama, email sama nomor handphone, tinggal pilih pembayarannya. Nanti kalau yang ini pembayarannya nanti semuanya sudah otomatis ini pembayarannya. Nah ya Bapak Ibu sekalian, jadi tinggal pilih, kemudian tinggal proses. Nanti akan dapat balasan email dan WA ya secara otomatis. Nah, jadi simpel banget untuk calon donatur itu melakukan proses donasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya, nah ketika Bapak Ibu ya nanti sebagai pejuang wakaf yang ingin ikut mensiarkan wakaf ini, maka Bapak Ibu harus terdaftar dulu ya menjadi pejuang wakaf. Nah, pastikan untuk Bapak Ibu yang belum terdaftar menjadi pejuang wakaf di website wakafmulia.org ya, khusus di website wakafmulia.org ya, pastikan Bapak Ibu mendaftar dulu. Yang belum terdaftar ya. Nah, kliknya daftarnya di sini nih. Nah, pejuang wakaf ya. Ya, kemudian nanti tinggal di sini bisa lihat ketentuannya, tinggal masukin kota asal, kemudian masukin nama, email, password untuk login, nomor handphone, kemudian proses. Nah, jadi untuk mendaftarnya nanti Bapak Ibu gratis ya untuk mendaftar menjadi fundraiser di wakafmulia.org ya, atau menjadi pejuang wakaf. Kalau istilah kita pejuang wakaf basic ya, nanti kita ada skema juga pejuang wakaf premium. Nanti yang belum tahu pejuang wakaf premium bisa mengikuti training lisensi pejuang wakaf ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah daftar, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas yaitu di member area ya. Nah, ini saya contohin, kita login ya ke member area ya Bapak Ibu. Nanti masuknya ke sini. Nah, kita tinggal login ya. Kemudian di sini Bapak sebentar salah ya. Saya back dulu. Tarik. Saya biar di Nah, jadi nanti kita nanti itu loginnya, nanti masuknya nanti ke selamat datang. Itu saya ini dulu ya, saya settingkan dulu biar nggak bingung nanti. Nah, jadi kita nanti tinggal login ya. Nah, kalau kita sudah login, nanti kita akan masuk ke selamat datang ya. Nah, kalau sebagai pejuang wakaf, nanti masuknya itu di selamat datang. Bentar, ini saya buka settingnya dulu. Oke, sebentar. Nah, ini ya, kita refresh. Saya share screen lagi. Nah, nanti kalau kita sudah mendaftar menjadi fundraiser, kita tinggal login ya di sini. Ya, tinggal login. Ya. Nah, nanti kita akan masuk ke kalau sebentar ya. Nah, nanti di sini ke member area ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sebelumnya kita bisa sebentar. Nanti ada yang loading ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, nanti kita akan masuk ke member area ya dari pejuang wakaf. Nah, di sini nanti kita akan mendapati ya yang pertama nama kita, kemudian di sini ada status ya. Nah, ada status. Nah, apakah Bapak Ibu pejuang wakaf basic atau premium? Kalau yang premium nanti ada, mungkin kalau yang belum tahu masalah premium nanti ikut training lisensi ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan tahu ya total ujroh kita ya. Nah, ya di sini update tentang ujroh kita akan tahu di sini. Kemudian di sini akses produk. Nah,
tadi saya sampaikan di website ini nanti Bapak Ibu skemanya itu akan ada e-course ya, akan ada training-training produk ya yang akan bisa diakses. Nah, di sini orang bisa akses ini. Nah, mungkin kita lihat aja ya contohnya kalau akses produk seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang training-training ya. Itu nah di sini bisa diakses ya produk-produknya. Nah, ya untuk training keuangan nazir gitu ya. Seperti e-book ya, e-book itu nanti aksesnya di sini gitu. Nah, jadi orang ketika tadi ya dia berdonasi sekaligus dia tadi ya mendapatkan produk. Nah, kemudian ini untuk kita share link. Nah, di sini juga ada tutorialnya ya bagaimana kita menciarkannya. Nanti kita tinggal siar. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan info ya tentang perkembangan siar kita. Nah, kemudian ada total penghimpunan nasional. Berikutnya ini total penghimpunan kita. Di sini ada ujroh ya, total ujroh kita sama total ujroh bulan ini ya, ujroh kita bulan ini. Kemudian, nah di sini ada ininya pilihan kalau misalnya kita mau berwakaf, berdonasi gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita mensiarkan? Nah di sini kita bisa klik ya konten siar wakaf. Nah, ya. Jadi kita kalau ingin mensiarkan, kita klik ya konten siar wakaf. Nah di sini kita sudah siapkan ya Bapak Ibu sekalian konten-konten yang bisa kita siarkan, yang dimana konten-konten ini sudah sudah siap ya, tinggal copy paste aja ya. Seperti untuk ini kita ada program training lisensi pejuang wakaf, ini Bapak Ibu bisa siarkan juga. Nah, tinggal di sini nanti sudah sesuai ya linknya itu dengan link masing-masing. Nomor WA-nya juga link WA Bapak Ibu, ini juga link untuk orang mendaftar juga sesuai dengan link referralnya masing-masing. Nah, gitu ya. Ada nama kita, kemudian juga nomor WA-nya WA kita. Nanti tinggal copy paste aja ya. Ini kayak gini ya, tinggal copy paste. Nah, gitu. Ini tinggal download dan seterusnya. Kemudian ini ada kita juga bisa rekrutmen ya pejuang wakaf. Nah, di sini kita kalau mau rekrutmen pejuang wakaf tinggal sama ya. Ini bannernya, kemudian kita tinggal copy paste juga. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang tadi ya, kalau lead magnet ya kalau istilahnya. Jadi kita bisa siarkan nih buku pintar ya, buku pintar wakaf yang ini tujuan kita siarkan apa? Nah, ini kita untuk mendapatkan database. Nah, karena nanti kalau orang yang sudah masuk melalui link kita ke depannya ketika mereka berdonasi, itu mereka akan menjadi referensi kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini program-programnya yang bisa kita siarkan. Nah, berikutnya ini juga ya untuk program-program yang secara langsung ini bisa kita siarkan ya. Contohnya bagaimana ya, tinggal kita copy paste ya. Nah, saya contohin ya, misalnya ini saya mau mensiarkan program ini ya Bapak Ibu. Jadi ini programnya kan banyak ya, makanya nanti di bulan Ramadan kalau bisa kita setiap hari itu siar ya Bapak Ibu. Kita siar ke kontak-kontak yang kita miliki, share di grup-grup, itu silakan aja. Karena mumpung momen Ramadan, kita siarkan ya semaksimal mungkin. Nah, contoh misalnya ini saya akan mensiarkan ini ya. Nah, caranya gampang, tinggal simpan ya. Kemudian kita tinggal ini ya, klik di sini ya. Nah, oke. Kemudian kita tinggal siarkan ya. Misalnya saya mau pasang ke Facebook ya, tinggal buka Facebook. Nah, saya pasang ke Facebook, saya tinggal buka Facebook, kemudian tinggal diposting ya di sini. Ya. Nah, tinggal diposting sebentar. Ya, tinggal diposting di Facebook. Jadi simpel banget. Nah, nanti saya akan lihatin juga bagaimana kalau menggunakan handphone. Tapi nanti sebenarnya gampang ya, Bapak Ibu tinggal klik-klik aja ya, copy paste, dan tutorialnya yang menggunakan handphone juga ada. Nah, ini tinggal copy paste ya. Nah, dia kalau copy paste di sini itu sudah sesuai dengan WA-nya kita masing-masing ya. Kemudian kalau ada yang nanti berdonasi ke rekening wakaf mulia, kemudian nanti dia konfirmasi ke kita. Dan link ini kalau misal masuk ke website, ini linknya sesuai dengan link kita. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mensiarkan ya kayak gitu. Nah, ini juga link WA-nya juga WA kita, tinggal dikirim. Nah, kayak gitu. Nah, jadi
Simple banget ya Bapak Ibu, tinggal copy paste aja ya untuk mensiarkan program yang sudah kita siapkan ya Bapak Ibu. Nah, ini gampang banget. Nah, jadi ini ya cara siarnya ya Bapak Ibu. Nah, sama ya semua yang lain juga Bapak Ibu lakukan. Nah, infak sedekah juga sama seperti itu. Nah, saya ingin contohkan ini. Nah, ini penting ya kalau bisa Bapak Ibu ikut siarkan ya. Nah, ini kan lumayan ya, ini 500.000 ya untuk skema ujrohnya. Di sini sudah dibikin juga ya. Nanti orang mendaftar itu melalui link Bapak Ibu ya di sini. Kemudian ada WA-nya Bapak Ibu juga secara otomatis ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal share ya. Nah, jadi sudah tidak harus ngedit-edit lagi. Contoh ini saya mau posting nih di web sosial media saya. Tinggal save aja. Kemudian Bapak Ibu tinggal salin. Nah, gitu. Tinggal copy. Ya, setelah copy tinggal share di Facebook. Nah, misalnya saya akan share lagi nih khusus untuk sertifikasi Nazir. Nah, tinggal open, kemudian share. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, tinggal paste. Nah, gitu ya, jadi simple banget. Jadi kita bisa mensiarkan ya program ini, dia nanti ini link ini sudah sesuai dengan linknya Bapak Ibu sekalian, WA-nya juga WA Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang yang tertarik untuk mengikuti bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti dikoordinasikan dengan Bu Isna ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi simple untuk siarnya. Nah, yang penting buat kita aktif aja. Nah, nanti tinggal kita mau siarnya melalui HP atau gimana. Kalau melalui HP gini ya, nanti gambaran bentuknya ya. Nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau di handphone kan sama ya. Jadi kalau di handphone tinggal ini ya. Misalnya di tadi itu ya. Tinggal klik salin aja. Sama aja ya. Kalau di handphone. Di bentuknya bedanya seperti ini aja. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk kita mensiarkan. Jadi simple banget. Bapak Ibu intinya tinggal siarkan aja nanti di selama bulan Ramadan. Oke, baik. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu cara simpelnya kita mensiarkan program-program yang ada di wakafmulia.org. Dan nanti Bapak Ibu di sini untuk mengetahui komisi ya Bapak Ibu sebagai pejuang wakaf nanti bisa lihat ya di sini berapa komisinya ya nanti muncul di sini ya. Kemudian siapa saja yang sudah berdonasi ya di website Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat. Nah, di sini. Kalau ini pejuang wakaf ya, ini pendaftaran pejuang wakaf. Kemudian Bapak Ibu juga bisa tahu jaringan. Nah, jadi nanti kan Bapak Ibu kan akan merekomendasikan alat donasi, jadi Bapak Ibu jadi punya juga ya data orang-orang yang sudah berdonasi melalui linknya Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya dia kita buka ya. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu punya data-datanya. Orang-orang yang sudah berdonasi melalui linknya Bapak Ibu. Misalnya ini ya Pak Supriyadi di. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga punya datanya ya, nama sama email ya paling nggak nih. Nama, email sama nomor WA-nya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini juga bisa memiliki database ya untuk Bapak Ibu mensiarkan. Oke, baik itu ya Bapak Ibu secara simpelnya kita mensiarkan program-program yang ada di wakafmulia.org. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadi sarana ya Bapak Ibu kita bersama-sama mensiarkan wakaf ya. Nah, dengan cara simpel secara digital. Nah, jadi nanti kalau di bulan Ramadan skema kita siarnya itu setiap hari ya Bapak Ibu. Nah, skemanya itu siarnya setiap hari. Ya, jadi pokoknya kita share tiap hari. Nah, konten-konten yang tadi dan yang kedua yang kita siarkan juga itu bisa konten yang sifatnya edukasi. Nah, konten yang sifatnya edukasi pastikan Bapak Ibu, nah sebentar ya saya buka, pastikan Bapak Ibu sudah sudah terregister ya di ini ya Telegram ya, Telegram Telegram pejuang wakaf ini ya. Ya, pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar atau sudah subscribe ya
di Pejuang Wakaf Official. Nah, di Pejuang Wakaf Official ini kita rutin setiap hari ya posting konten. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa ikut mensiarkan ya. Di sini admin kita sudah siapkan, setiap hari bisa share. Nah, jadi Bapak Ibu nanti sebenarnya tidak mesti juga bulan Ramadan ya, sepanjang waktu ya ke depan ini setiap hari bisa share ya konten-konten edukasi ya, selain yang sifatnya mengarahkan orang untuk berdonasi. Nah, ini ya sudah ada konten-kontennya. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum ya subscribe ya, ini saya kasih linknya. Nanti Bapak Ibu tinggal saya kasih di chat Zoom ya untuk nanti bisa subscribe ya gitu. Nah, itu nanti di Telegram ya, nanti tinggal klik aja untuk untuk kita mulai Januari Bu Sri ya, kita menggunakan wakafmulia.org. Nah, itu ya. Jadi kalau yang lama-lama itu kita sudah tidak pakai lagi ya, kita pakai yang baru. Ya, untuk ini ya. Agar apa? Nah, kalau dengan skema website wakafmulia.org ini nanti sudah terpadu ya. Nah, kalau kemarin kan karena memang kita mempromosikan website mitra ya Wakaf Mulia. Ya, kalau kemarin kan Power Wakaf yang kita promosikan. Nah, cuma Power Wakaf itu kan sistemnya berbeda ya karena itu milik lembaga lain ya, tidak secara langsung. Jadi kita bentuknya support. Nah, khusus untuk yang sekarang memang semuanya kita nih. Nah, jadi sudah terpadu nih. Kalau istilahnya pejuang wakaf itu mensiarkan di wakafmulia.org sekaligus wakafmulia.org itu akan menjadi pusat database kita, pusat database para pejuang wakaf kita. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti ini harapannya bisa kita optimalkan ke depan ya. Nah, ini momentum 2022 ini kita jadikan momentum kebangkitan wakaf mulia, apalagi wakaf mulia juga sudah legal secara formal sebagai nazir wakaf uang, alhamdulillahnya. Dan juga momentum 2022 ini alhamdulillahnya Wakaf Mulia juga sudah bermitra langsung ya dengan Badan Wakaf Indonesia Pusat. Makanya training sertifikasi nazir tadi itu kita adakan setiap bulan sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya ini sebenarnya kesempatan kita untuk Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama mengoptimalkan ya siar kita di Wakaf Mulia ya, khususnya di wakafmulia.org ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, begitu ya untuk siar kita di bulan Ramadan ya. Silakan nanti Bapak Ibu optimalkan. Baik, mungkin itu ya dari saya untuk sharingnya. Nah, monggo nanti mungkin ada diskusi tanya jawab ya. Kami nanti persilakan agar nanti kita bisa sama-sama mengoptimalkan ya di bulan Ramadan ini ya untuk Bapak Ibu. Nanti secara aspek teknis sebenarnya sederhana, pokoknya Bapak Ibu share aja ya ke teman-temannya, teman-teman terdekatnya ya, keluarganya. Kalau silakan juga share di grup, itu monggo aja ya Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita itu tidak perlu memikirkan hasilnya, yang kita pikirkan adalah siarnya. Ya, optimalkan ya siarnya. Dan ajak sebanyak-banyaknya orang juga untuk menjadi bagian dari pejuang wakaf. Nah, kira-kira gitu. Baik, mungkin itu dari saya sharingnya. Nah, mungkin nanti silakan ya kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya langsung atau juga bisa via chat Zoom ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Isna. Baik, terima kasih kepada Pak Eko yang sudah menjelaskan ya tentang bagaimana konsepnya kita melakukan syiar wakaf di bulan Ramadan dengan website wakafmulia.org. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu ya, karena memang kalau berbicara tentang syiar wakaf begitu ya, itu lebih banyak sekali teknisnya begitu ya, yang mungkin karena selama ini kita apa istilahnya mengembangkan versi yang offline dan online, tapi mungkin lebih banyak ke online-nya. Jadi memang secara tadi ya, secara teknis itu banyak hal baru yang harus kita pelajari. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, bisa dengan dua cara ya Bapak Ibu ya. Bisa dengan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom, dan juga bisa juga dengan raise hand, jadi bertanya secara langsung. Karena ternyata memang ini ya, informasi terkait dengan wakafmulia.org ini cukup banyak yang belum tahu begitu ya, meskipun sering di-share begitu ya, setiap Jumat begitu ya, di-share tentang Jumat Mulia Berwakaf melalui wakafmulia.org begitu ya, tapi beberapa teman-teman begitu ya masih menanyakan, saya login kok belum bisa ya Bu ya, begitu ya kan. Saya tanyakan, Bapak sudah daftar belum? Oh belum ya. Jadi memang karena kita ini ya istilahnya dengan menjalankan yang wakafmulia.org ini, teman-teman semuanya memang ini ya harus mendaftar ulang begitu ya, supaya kemudian mempunyai akun di wakafmulia.org. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ini seperti tadi pertanyaannya Bu Sri sudah dijawab ya oleh Pak Eko ya. Berarti link yang dulu sudah tidak terpakai. Nah, jadi kita semuanya sekarang ganti link ya Bu ya. Migrasi ke wakafmulia.org. Harapannya dengan wakafmulia.org ini kita bisa lebih mengembangkan kreativitas ya, program-program yang kemudian kita pergunakan untuk syiar wakaf kita. Dan program kita ada beberapa ya, tadi disampaikan Pak Eko, ada program wakaf, program infak, sedekah gitu ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mungkin bisa membacakan ya yang hadir, ada Bapak Abu Zar Gifari, ada Pak Ahyar, kemudian ada Pak Bahaudin dan Ibu Nur Laila, ada Pak Faisal, ada Pak Firdaus Ramadan, ada Pak Haris, ada Pak Hilman, ada Pak Yunus, ada Pak Mansur As'ari, ada Pak Nasyarudin, ada Bu Nur Fatihah, ada Pak Dr. Hasoni, ada Bunda Wati, ada Bunda Sri Mayarni, kemudian juga ada Pak Teguh Zaini, Pak Umar Sumardinata ya, kemudian Pak Wendy dan juga Ibu Yeni dan Ibu Yeni. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, ini mumpung kita masih ini ya bersama dengan Pak Eko terkait dengan tips-tips ya bagaimana. Jadi dengan website wakafmulia.org ini sekarang sangat mudah ya untuk kita untuk syiarnya, karena untuk kontennya sudah disiapkan dan juga caranya juga sudah gampang ya kalau kemudian memang kita mau belajar begitu. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan, Pak Eko sudah jelas ya. Berarti Pak Eko ini pinter ini menyampaikannya karena ternyata sudah jelas gitu. Oh ini ada Pak Dr. Hasoni ya yang raise hand. Silakan Pak Dokter bisa langsung di unmute Pak Dokter. Dari Pak Dokter Oni. Silakan Pak Dokter bisa di unmute. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, ya ini lebih jelas, lebih terang dibandingkan yang lama. Yang jadi masalah sekarang ini, perangkat saya ini kan berganti-ganti jadinya, karena terlalu banyak yang mesti saya filekan. Nah, kita kan selama ini banyak itu tadinya, tadi Pak Eko udah jelasin,
Sekarang kan wakafmulia.org itu udah menyatu. Nah, padahal beberapa data itu ada di saya punya yang lama, yang kayak di Yakesma juga ada, yang terakhir waktu awal sekali itu sebelum Yakesma apa ya, yang kita batal tuh apa namanya itu, Iwakaf. Iwakaf. Iwakaf ya. Jadi, nah ini sekarang bagaimana saya meramu ini ya, atau men-setting ulang lagi nih, terpaksa setting lagi nih perangkat saya nih, gadgetnya. Itu aja mungkin agak kendala di saya. Makasih Pak Eko. Silakan langsung saja Pak Eko. Apa namanya? Ini Pak Dokter nih yang paling awal ya, termasuk ke generasi awalnya. Nah, jadi ya itu kalau istilahnya perjalanan kita ya. Nah, jadi Wakaf Mulia Institute kan kurang lebih 2 tahun ini ya, berdirinya, dan kalau istilahnya kita berproses ya. Nah, jadi karena dengan semangat ya CR kita itu prinsipnya kita action ya saat itu. Makanya kita pertamanya memang dalam proses CR kita men-CR-kan program yang di iwakaf. Nah, di websitenya mauwakaf.com gitu ya Pak Dokter dulu. Nah, kemudian memang dalam prosesnya memang kemarin kalau di Mauwakaf itu agak kerepotan juga ya kita, karena double website itu ya, di iwakafnya juga ada, di nya juga ada. Makanya kemudian memang kita berinovasi juga, kemudian kita bekerjasama dengan Power Wakaf. Nah, dan Pak Dokter punya akun juga ya di Power Wakaf itu. Nah, nanti alhamdulillahnya sekarang ya kita ini menggunakan wakafmulia.org. Nah, kalau wakafmulia.org ini kan istilahnya bukan mitra, tapi memang punya kita sendiri. Nah, dan satu hal lagi ya tadi, karena kita sekarang sudah nazir wakaf uang, itu lebih kuat lagi. Nah, jadi jadi insya Allah nih ini akan sangat jangka panjang. Kalau yang sekarang ya wakafmulia.org, insya Allah nanti sangat jangka panjang karena sudah punya kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah lengkap ya. Jadi sehingga nanti mudah-mudahan ini menjadi momentum kita nih di bulan di tahun 2022 bulan Ramadan gitu ya. Nah, ini jadi momentum kita nanti untuk mensiarkan wakaf lebih optimal lagi jangka panjangnya. Bahkan kan ini nanti programnya program kita sendiri. Nah, ya programnya akan program kita sendiri. Nah, begitu mungkin Pak Dokter. Nah, berarti sekarang PR-nya men-setting ya perangkatnya itu untuk optimalnya di wakafmulia.org ya. Nah, nanti kalau ada kendala bisa konsultasi langsung aja, nggak apa-apa ya ke saya. Untuk teman-teman yang mungkin terkendala secara teknis bisa konsultasi langsung. Nah, prinsipnya mulai sekarang kita siarnya wakafmulia.org. Nah, ini yang nanti akan kita gempur habis-habisan ya untuk di masa depan. Apalagi ini juga memang tadi sekali lagi lembaga kita sendiri, kemudian juga sudah nazir wakaf uang ya. Nah, ini nanti akan insya Allah akan lebih optimal ya dalam siar kita, legal formal. Jadi kita itu kalau sudah jadi nazir wakaf uang Bapak Ibu itu bisa fundraising 1 triliun aja bisa, legal formal sudah ya gitu ya, 1 triliun aja sudah bisa. Nah gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu dari saya, Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Ya. Selanjutnya ini beberapa pertanyaan yang masuk Bentar, di Bu Zoom. Isna. Iya, baik silakan nyambung. Pak Dokter. Ya Pak Eko itu satu. Yang kedua gini, sudah beberapa kali saya siar dengan tadi dengan Power Wakaf, dengan Yakesma dan lain-lain. Kemudian ada satu badan wakaf juga yang sudah nazir wakaf juga, bukan badan wakaf. Nazir wakaf. Kalau dulu kan kita bisa dia ikut masuk di kita punya siar gabung, dia mau ikut fundraising juga nazirnya. Tapi bukan dari kita, nazirnya dia sendiri. Nah itu bagaimana ya kita membuat MOU kerjasamanya itu ya.
Jadi karena saya kan siar wakafnya bisa kepada individu, wakif, bisa juga kepada yayasan, bisa juga kepada yang nazir. Nah, nazir ini dia sudah punya program, tapi dia mau fundraisingnya, kalau selama ini kan kita dari Wakaf Mulia kan ada fasilitas ya, dari yayasan untuk fundraising dengan webnya sendiri. Nah, apakah nanti kalau pelatihan dari yayasan itu ya, fundraisingnya masuk dengan web ini sendiri atau ada web lain lagi? Karena kan dulu pernah web tersendiri, termasuk yang saya sudah jalan, yang kita sudah jalani dengan yayasan IAK ini, yayasan Izatul Amaliyah Kamusu. Itu baik, masih. Oke, baik ya, terima kasih Pak Dokter. Nah, ini kabar gembiranya ya. Jadi jadi kan untuk skema, jadi salah satu segmentasi siarnya ya Wakaf Mulia Institute itu kan kita siar ke masyarakat umum ya, masyarakat umum harapannya mereka menjadi wakif gitu ya, menjadi donatur. Yang kedua harapannya mereka menjadi pejuang wakaf. Nah, kita kan mereka berwakaf dan ikut mensiarkan wakaf gitu. Nah, kemudian juga kita punya segmentasi kelembagaan. Nah, diantaranya adalah yayasan-yayasan sosial, yayasan-yayasan pendidikan, ya khususnya yayasan pendidikan misalnya gitu. Nah, mereka ini kemudian juga bisa kita ikut support. Nah, makanya nanti mekanisme support kita itu dengan ada dua ya. Nah, kedepannya nanti akan ada dua mekanisme supportnya. Yang pertama, support dengan menjadi yayasan binaan wakaf mulia. Nah, kalau yayasan binaan wakaf mulia, maka pintu masuknya mereka mengikuti in-house training. Ya, seperti kalau yayasan Pak Dokter ya, salah satu di yayasan ini masuk kategorinya itu adalah yayasan binaan. Dan beberapa mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu yang memiliki yayasan dan ini juga menjadi bagian yayasan binaan. Nah, kalau program yayasan binaan ini pintu masuknya in-house training. Ya, in-house training yang program pendampingannya selama 5 tahun. Nah, jadi kita supportnya itu kelembagaan. Nah, termasuk nanti program in-house training ini outputnya kita akan support tadi menjadi nazir wakaf uang juga. Nah, gitu menjadi nazir wakaf uang juga. Sehingga nanti kita tuh salah satu programnya yang kita sudah bekerja sama dengan BWI ini, kita akan melahirkan nazir-nazir wakaf uang baru kayak gitu. Nah, itu aktivitas wakaf mulia. Jadi aktivitas wakaf mulia itu adalah mensupport ya yayasan binaan itu. Kemudian yayasan binaan ini kita support juga untuk menjadi nazir wakaf uang. Sehingga fundraising mereka secara mandiri itu legal formal. Nah, kayak gitu. Nah, websitenya kalau yang in-house training, ya kalau yang yayasan binaan ini mereka memiliki website sendiri. Jadi secara mandiri ya memiliki website sendiri. Nah, ini untuk program yayasan binaan. Nah, yang ke depan ya, nah ini juga momentumnya karena wakaf mulia sudah menjadi nazir wakaf uang, maka kita juga dengan website wakafmulia.org nanti akan membuka juga selain yayasan binaan nanti ada namanya yayasan mitra. Yayasan mitra ini jadi dia menggunakan platform ya, nah, seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi. Jadi dia mungkin belum bisa ya untuk ikut in-house training ya, tapi dia tertarik untuk masukin program di wakaf mulia. Nah, jadi kayak mitranya wakaf mulia. Nah, nanti itu kita fasilitasi juga. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan mulai saya buka itu ya. Jadi yayasan-yayasan itu nanti bisa juga tuh menitipkan programnya ya ke website wakafmulia.org yang kemudian nanti bisa kita bantu siarnya juga. Mereka bisa punya tools juga untuk siar gitu. Mungkin untuk bikin website sendiri mereka masih terkendala. Nah, mereka bisa titip program. Nah, itu nanti insya Allah akan kita siapkan. Nah, ini juga momentumnya kemarin memang saya sekalian nunggu legalitas kita sebagai nazir wakaf uang. Sehingga kalau legalitas kita nazir wakaf ini sudah ada, ini nanti kita bisa nih menaungi ya yayasan-yayasan yang mungkin belum siap ya untuk menjadi nazir wakaf uang secara mandiri. Nah, begitu mungkin Pak Dokter. Ya, terima kasih terima kasih Pak Iko, tambah jelas. Ya. Jadi saya memang menunggu ini karena kita fundraisingnya wakifnya yang yayasan kita ini ada program, tapi ya betul nanti kita masukkan ke tempel dengan mitra
wakafmulia.org. Terima kasih Pak Eko. Siap. Baik, terima kasih Pak Dokter atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan dari Pak Nasyarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isna, Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Nasyar. Alhamdulillah. Saya sengaja tidak menghidupkan videonya karena saya di tempat yang gelap ini, Bu Isna. Jadi kalau saya hidupkan gelap jadinya. Gelap karena ada acara saya menyendiri ini. Acara semacam peringatan 14 hari ini family. Nah, ini gelap ini. Lebih baik saya tutup aja, nampak foto saya kan. Alhamdulillah. Jadi saya tanya nih Pak Eko mengenai wakaf .org itu, apakah saya sudah terdaftar itu? Saya belum ngerti itu kan. Saya terkendala teknis juga nih Pak Eko, Bu Isna. Untuk berwakaf itu saya sudah menyediakan Genius. Tapi saya waktu mau mengirim itu ada kendala kan. Genius bank yang disediakan itu. Jadi saya terpaksa belajar itu lagi. Saya sediakan itu Genius untuk berwakaf itu. Tapi setelah berapa minggu nih kan, bahkan bulan, belum sekali, 2 kali dulu nggak saya, tapi melalui bank lain kan, melalui BRI, saya keluar kan, ini mau di rumah, mau diapakan, itu bagaimana caranya itu Pak Eko? Teknisnya itu. Kita mau berwakaf nih kan, di samping kita menyuruh orang berwakaf kan, itu namanya kan pejuang wakaf kan, satu Pak. Yang kedua, saya di Sumatera Barat, kan sudah Pak Eko beri tugas kan, sudah dengan tugas nomor 4 itu, untuk tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, tadi kami bergerak dengan ketuanya Pak Zuwaldi Datuk Kali kan, Dr. Ramni dan saya, ketemulah kita berkoordinasi dan kolaborasi dengan BWI Provinsi Pak. BWI Provinsi, setelah itu yang kedua tadi juga dengan Kemenak, Kanwil Kemenak Provinsi. Yang ketiga dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi. Yang keempat dengan MUI Provinsi, yang ada juga di sana masalah perwakafan. Jadi kami melakukan kolaborasi. Waktu kolaborasi itu mereka terutama BWI Provinsi itu menanyakan tentang legalitas ini, legalitas dari Wakaf Mulia Institute. Kalau bisa Pak Eko kirimkan legalitasnya di WA. Legalitas tentu legalitasnya yang pusat kan. Kalau legalitas untuk provinsi tentu tidak ada, mengikuti pusat kan. Itu yang ditanya tadi Pak Eko. Di semua mereka itu sangat menerima kita kan, sebagai perekat antara mereka yang 4 itu kan. Sangat terima kasih karena ada bantuan. Dan juga mengenai wakaf nazir wakaf nih Pak, yang keempat wakaf nazir wakaf yang kita buka itu kan membayar 3.500.000. Itu disumbarkan gubernur sudah tanda tangan dengan BRI pusat bahwa one nagari, one village, one nazir wakaf kan. Kalau itu di Sumatera ada 1.000 nagari, 1.000 nazir wakaf nanti itu kan. Cuman terkendala di sini kalau nagari dananya dari mana, belum tersedia kan, tidak masuk di anggaran negara. Di mana itu cara mencari jalan keluarnya? Orang itu nggak tahu juga kan dari mana, biaya dari BWI juga nggak ada kan. Itu yang kendala kami di Sumatera Barat yang Bapak Eko tugaskan kan. Juga di Padang Pariaman
peran-peran sebagai pilot proyek kami sudah jalan juga dengan yang terkait juga dengan bupati, dengan camat, dengan bukan camat, dengan PWI kabupaten, dengan MUI kabupaten, dengan Kemenak kabupaten, seperti provinsi juga sudah mulai, tapi semacam koordinasi dan kolaborasi juga baru. Dan di kecamatan yang dari bawah ini Pak, dari bawah ini sudah mulai ke nagari-nagari Pak, yang dengan SK camat mengeskakan dengan KUA itu dibuat tim yang 14 orang turun ke nagari-nagari dalam rangka menyelesaikan yang 3M itu, wakaf, tanah untuk masjid, makam, dan musala itu. Tapi di sana ada kendala di nagari itu, di bawah itu. Ada wakif, nazirnya juga dia, wakif ini. Bagaimana tuh Pak Eko? Nazir wakif dia, nazirnya juga dia. Itu yang sudah itu, nazir yang sudah meninggal misalnya. Ini bagaimana penggantiannya itu, proses penggantiannya. Itu yang kami temui di lapangan sejak dari kecamatan, nagari, sampai kabupaten dan provinsi. Demikian Pak Eko, mohon penjelasannya supaya kita nanti memudahkan di provinsi, kabupaten, dan kecamatan dan nagari. Demikian, terima kasih Pak Eko, Bisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eko bisa langsung dijawab. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Pak Nasarudin. Nah, ini luar biasa ini ya Pak Nasarudin ya. Timnya ya sudah bergerak ya sudah sampai provinsi. Nah, tinggal ketemu gubernur aja nih ya. Iya, gubernur yang belum Pak. Ya. Jadi memang kabar gembiranya kemarin kan barusan diadakan sertifikasi Nazir ya di Sumatera Barat, dan di situ juga sekaligus ada penandatanganan MOU ya antara gubernur dengan Profesor Muhammad Nuh ya BWI Pusat untuk untuk program Satu Nagari Satu Nazir gitu kan. Makanya harapannya Satu Nagari Satu Nazir ini kemudian nanti tersertifikasi kan, sebenarnya itu konsepnya. Nah, tapi memang dari sisi anggarannya ya mungkin tadi ya kendalanya anggarannya. Sebenarnya itu nanti idealnya memang dari pemerintah ya nanti anggarannya kalau nagari kan. Nah, tapi menurut saya Pak Nasyarudin ya ini saya terima kasih banyak ya sudah mulai melakukan istilahnya itu siar gitu ya, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, kalau langkah berikutnya saya merekomendasikan Pak Nasyarudin itu langsung bikin ini aja ya, Pak Nasyarudin bikin event. Ya, maksud saya bikin semacam training seperti itu ya. Training yang nanti trainingnya ini kita targetkan untuk yayasan-yayasan yang ada di Sumatera Barat. Nah, jadi segmentasinya mungkin begini ya, kalau untuk yang nagari ya itu nanti biar kita melihat, karena nanti insya Allah mesti kita akan dapat infonya ya dari PWI kan, kalau misalnya ada anggaran dan seterusnya. Nah, cuman yang mungkin yang memiliki anggaran ya ketika nanti akan mengadakan seterusnya itu kan yayasan-yayasan ya, karena mereka kan memang bergeraknya secara mandiri. Nah, kita bisa adakan itu Pak Nasyarudin, training ya, misalnya training fundraising wakaf untuk yayasan pendidikan. Nah, nah nanti untuk intinya bisa nanti dirancang aja ya. Nah, nanti pembicaranya kalau yang terdekat itu bisa ada Ustadz Yan Hendri ya, nanti bisa Ustadz Syahroni gitu ya, nanti bisa jadi ininya pembicaranya untuk yayasan-yayasan ini. Bisa jadi kalau memungkinkan saya juga turunkan juga bisa ya. Nah, tinggal nanti kita bikin skemanya. Mungkin Pak Nasarudin bisa ini ya berkoordinasi dengan ini ya Ustadz Yan Hendri ya yang dekat di Riau dan memang orang
Padang juga kan. Iya. Nah, jadi mungkin untuk program-programnya bisa dikonsultasikan ke Ustadz Yan Hendri. Terutama saya merekomendasikan kita ini ya segmentasinya ke yayasan aja, yayasan pendidikan. Karena dulu sempat ya kita mengadakan di situ, tapi tidak saya langsung ya mengadakan dan antusiasnya bagus. Cuman itu tidak terfollow up. Di mana Pak? Di mana Pak? Nah, saya kalau yang jelas itu provinsi ya, di tingkat provinsi. Ya. Nah, saya tidak tahu detail ya, maksudnya karena penyelenggaranya itu tim saya dulu ya di. Gitu. Nah, dan itu udah lama ya, sudah setahun ya atau 2 tahun yang lalu. Lama. Ya. Nah, makanya nanti Pak Nasaruddin silakan koordinasi dengan Ustadz Yon. Nah, intinya itu kita langsung bikin program aja. Nah, programnya apa? Programnya itu ya misalnya training fundraising wakaf untuk yayasan pendidikan. Yayasan pendidikannya. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita bikin skemanya itu nanti kan dasar-dasar perwakafannya dibahas 2 materi, dasar perwakafan sama strategi fundraisingnya. Nah, gitu. Mungkin nanti bisa diinisiasi itu. Nah, kalau itu malah kita bisa langsung nanti ya, langsung essence-nya. Apalagi kan wakaf mulia juga sudah nazir wakaf uang. Nah, nanti kita bisa ikut membina ya untuk yayasan-yayasan yang mungkin belum ini kan. Nah, nanti misalnya mereka mau in-house training, mereka ingin menjadi pembinaan, itu bisa. Nah, begitu mungkin Pak Nasaruddin. Jadi itu Pak Eko, online kita adakan atau offline itu Pak? Nah, nanti kalau menyesuaikan aja, makanya dibicarakan dulu. Sebenarnya kalau mau online bisa, offline juga bisa kan. Nah, tinggal nanti kalau secara offline kita bisa minta Ustadz Yon. Betul. Nah, kan deket kan Ustadz Yon. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita bisa create ya nanti ada kontribusinya. Nah, ini kan juga bisa secara offline, nanti bisa minimal itu Ustadz Yan sama Ustadz Syaroni. Cuman kan nanti kalau Ustadz Syaroni kan berarti kita harus menyiapkan anggaran ya untuk transportasi. Anggaran transportasi. Nah, tinggal itu aja nanti dihitung. Kalau beberapa waktu yang lalu ya, kalau waktu masih offline ya, maksudnya sebelum pandemi itu, saya biasa turun ke Pekanbaru gitu kan. Cuman memang untuk acara trainingnya itu pesertanya ini kontribusi. Nah, kontribusi ya betul. Nah, pesannya kontribusi. Nah, itu sebenarnya kan untuk tadi ya untuk operasional pembicaranya biar ini kan untuk tiketnya sama akomodasi kayak gitu. Itu bisa itu nanti kalau misalnya. Nah, sehingga nanti Pak Nasaruddin bersama tim itu nanti bisa masuk ke yayasan-yayasan itu. Iya, betul. Itu bisa langsung. Memang kita ada beberapa yayasan di masing-masing negara ada 5 yayasan, 4 yayasan kan. Gitu. 4 nazir wakafnya, bukan one nagari one nazir wakaf kan. Iya. One nagari 4 nazir wakaf jadi. Iya. Kalau begitu. Nah, nanti kalau endingnya tadi nanti kita bantu mereka menjadi nazir wakaf uang. Nah, salah satu yang akan dibahas di event itu nanti kita akan bantu. Nah, sehingga nanti ada pendampingannya berikutnya. Pendampingannya. Ya. Dengan biaya mengenai websitenya kan berapa? 6.900.000 Pak ya. Nah, itu kalau in-house training. In-house training ya. Jadi kan itu nanti kalau misalnya mereka mau pendampingan secara khusus nanti pendampingan 5 tahun, nah baru yang itu tuh 6,9 yang sekaligus mendapatkan website gitu ya, gitu. seperti wakafmulia.org. Begitu. Sama itu Pak Eko yang mengenai legalitas wakaf mulia itu Pak. Oh iya. Kan udah ada kan, nanti saya share ya yang nazir wakaf. Di share Pak ya. Iya, legalitasnya. Ya. Oke. Makasih Pak Eko. Siap. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Nasaruddin atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Eko ini ada pertanyaan dari Pak Haris.
jenjang tingkatan pejuang wakaf di Wakaf Mulia seperti apa? Dan apakah untuk mendaftar free atau ada biaya pendaftaran? Silakan Pak Eko. Baik ya, terima kasih banyak Pak Haris ya. Jadi memang di pejuang wakaf itu memang kita ada ada tahapannya ya. Yang pertama ada namanya pejuang wakaf basic. Nah, kalau pejuang wakaf basic ini free ya, semua orang bisa bergabung menjadi pejuang wakaf basic, bisa mensiarkan ya program-program yang ada di website wakafmulia.org. Nah, jadi ini semua orang bisa ya. Nah, jadi kalau orang yang daftar di website wakafmulia.org itu otomatis menjadi pejuang wakaf basic kalau istilah kita. Nah, berikutnya nanti ada program namanya pejuang wakaf premium. Nah, bedanya apa kalau pejuang wakaf premium ini? Nah, kita juga di sini mengembangkan ada program namanya selain wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, berikutnya juga ada namanya wakaf asuransi syariah. Nah, yang ingin mensiarkan program wakaf asuransi syariah, nah ini dia harus upgrade ya atau naik kelas jadi pejuang wakaf premium, karena nanti di situ harus ada kayak lisensi khusus ya dari OJK sebagai orang yang bisa mensiarkan program wakaf asuransi syariah itu. Nah, itu namanya pejuang wakaf premium. Nah, itu nanti kalau untuk sekarang itu pejuang wakaf premium malah lupa saya ya. 750 kayak kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti sebenarnya hanya untuk ini ya, untuk kita mendapatkan lisensi, nanti kita ujian lisensi ASI, sama kita ikut program wakaf asuransi syariah. Nah, itu ya untuk Pak Aris. Jadi ada 2 ya tingkatan untuk pejuang wakaf, untuk yang pokoknya ya, pejuang wakaf premium basic, kemudian menjadi pejuang wakaf premium. Oke, begitu nanti Pak Haris pastikan ikut ini ya, untuk secara detail bisa ikut ini ya, training lisensi pejuang wakaf. Insya Allah akan kita adakan minggu depan ya. Kalau minggu ini kebetulan kita lagi full agendanya, insya Allah minggu depan nanti bisa ikut untuk lebih detail tentang pejuang wakaf premium. Itu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Selanjutnya, jadi untuk Pak Haris bisa mengikuti program training lisensi pejuang wakaf ya Pak Haris, nanti diinformasikan. Selanjutnya dari Ibu Yeni Suryani, Assalamualaikum, mau tanya, bila kita ingin menawarkan program yayasan, apa keuntungan buat yayasan dari program yang kita tawarkan? Yang bila ikut 3,5 juta itu Pak. Jadi ini program ini ya Pak Eko ya, yang sertifikasi Nazir. Silakan. Ya, jadi dari Bu Yeni ya, untuk program sertifikasi Nazir ini apa manfaatnya untuk yayasan? Nah, jadi ini memang untuk yayasan yang menginginkan ya lembaganya ini memiliki legalitas sebagai Nazir wakaf uang. Ya. Nah, kenapa? Karena training ya dan sertifikasi Nazir ini adalah training atau sertifikasi yang wajib yang dimiliki oleh sebuah lembaga ya, itu minimal ada 1 orang yang ikut wajib ya, karena nanti ketika akan daftar ke BWI sebagai Nazir wakaf uang itu harus melampirkan sertifikat ya, sertifikasi dari BWI ini ya, standarnya BNSP ya, jadi ini standar BNSP. Nah, sehingga itu ya, jadi ini menjadi malah sebenarnya itu training wajib ya untuk yayasan ini, minimal 1 orang ya dari yayasan itu untuk ikut tuh. Nah, ini training wajibnya. Nah, manfaat berikutnya ya, ini nanti kita untuk yang mengikuti training dan sertifikasi Nazir ini, yayasannya nanti akan kita dampingi ya untuk proses pendaftaran di BWI sebagai Nazir wakaf uang, sama nanti memang ini kita kasih kelas khusus ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat juga saya akan ada kelas bagaimana teknisnya pendaftaran ya Nazir ya. Kemudian juga bagaimana ininya ya. Jadi kan nanti kita ketika daftar Nazir itu tidak semuanya diterima ya.
Ya, ada beberapa yayasan itu maju ya daftar nazir itu dia nggak diterima gitu ya. Nah, sehingga kita dalam tanda kutip tuh perlu ininya ya apa istilahnya perlu mengetahui ya kira-kira standar-standar apa saja yang membuat sebuah lembaga itu kemudian diterima ya sebagai nazir wakaf uang. Nah, karena ini nanti ada aspek ini juga ya, aspek pengetahuan tentang wakaf. Ya, karena akan nanti itu kayak ada ininya ya, ada kayak apa ya, kalau kuliah itu pendadaran ya kalau kuliah. Atau kalau bahasa lainnya audiensi. Jadi nanti akan ada wawancara dari BWI kepada calon nazir wakaf uang itu. Nah, ini kan harus didampingi juga ya, harus dikasih dibekali kayak gitu. Nah, itu ya manfaatnya ya. Bu ini apa namanya Yeni. Jadi dan manfaat yang paling jelas ya ini sekaligus menjawab Pak Akhyar ya. Ini menjadikan lembaga kita itu legal ya, legal formal ya mensiarkan. Pertanyaannya begini, Pak, kalau misalnya lembaga kita belum punya sertifikat nazir wakaf uang, apakah ini ya apa efeknya itu seperti apa gitu ya? Nah, jadi sebenarnya begini ya. Jadi mungkin banyak ya lembaga-lembaga kita yayasan itu yang memang sudah melakukan fundraising tapi tidak punya legalitas nazir wakaf uang. Ya, oke ya, sekarang mungkin nggak ada yang mengkomplain gitu ya. Nanti kalau sewaktu-waktu ada yang komplain, terus tanya legalitasnya kayak gitu ya. Kemudian kita tidak punya, maka ini nanti akan menjadi masalah nanti ke depannya ya. Nah, makanya ini kita ibaratnya itu ya seperti halnya inilah, seperti halnya kalau secara undang-undang itu kalau kita akan fundraising zakat ya itu kita harus sudah menjadi lembaga amil zakat. Nah, kalau kita belum menjadi lembaga amil zakat, kita mesti bekerja sama ya dengan lembaga amil zakat yang sudah terregistrasi gitu ya atau sudah menjadi lembaga amil zakat. Nah, kalau di dunia wakaf ya sama saja. Ya berarti kita standarnya adalah sudah register ke BWI sebagai nazir wakaf uang. Nah, kayak gitu. Sudah register BWI sebagai nazir wakaf uang. Nah, jadi begitu ya mungkin sekaligus ini menjawab Pak Akhyar nih ya. Jadi memang kalau bisa apa namanya bahkan kalau di dalam peraturannya itu baik kita mengumpulkan wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, ya, wakaf uang berjangka itu kita harus punya ya legalitas itu sebenarnya. Nah, cuman ini apa namanya kadang kan kalau kita belum itu kan ya karena masih ini kan dan juga kita masih tanggung-tanggung nih ya. Nah, tapi kalau kita sudah legal itu kan nanti tadi 1 triliun aja kita bisa ya melakukan fundraising. Nah, jadi kelembagaan kita itu bisa lebih maksimal. Nah, makanya ini pentingnya kita memastikan nanti lembaga kita legal dengan nazir wakaf uang. Nah, makanya ketika Wakaf Mula Institute ya sudah mulai akan mengembangkan wakaf yang memang yang kita handle sendiri ini, maka kita langsung memproses itu. Nah, alhamdulillah sudah dapat kan sekarang. Maka ini juga kita membantu nih ya untuk yayasan-yayasan binaan kita untuk ya segera register ke BWI sebagai nazir wakaf uang. Nah, jadi nanti itu salah satu aktivitas Wakaf Mula Institute itu akan melahirkan nazir-nazir yang legal. Nah, gitu. Nazir-nazir yang kredibel, nazir-nazir yang legal, formal gitu. Mungkin begitu ya. Sekaligus ini menjawab Pak Akhyar ya. Atas jawabannya untuk pertanyaan Pak Bu Yeni dan Pak Akhyar ya. Selanjutnya dari Pak Umar. Yang yayasan kami membutuhkan donasi untuk kegiatan pendidikan keluarga duafa. Bagaimana solusinya? An-Nur Muhyam Institute untuk cari donasi. Nah, silakan Pak Eko. Nah, ya baik Pak Umar ya. Nah, nanti kebetulan kita setiap hari hari Sabtu itu kita punya program ya seminar digital fundraising wakaf untuk yayasan pendidikan. Nah, itu nanti silakan Pak Umar ikut ya acara itu biar bisa mengetahui kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses fundraising. Kemudian kalau dari sisi Wakaf Mulia ORG ya seperti yang tadi
sudah dibahas oleh Pak Dr. Hasoni, nanti ke depan kita akan buka. Jadi Yayasan Pak Umar nanti bisa masuk ya di website wakafmulia.org. Nah, nanti bisa ikut disiarkan. Jadi nanti Pak Umar nanti bisa mensiarkan itu programnya yayasannya sendiri ya di website wakafmulia.org. Nah, nanti menyusul ya untuk info teknisnya nanti akan saya infokan menyusul. Mungkin begitu ya Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko untuk solusi dari pertanyaan Pak Umar Sumardinata. Selanjutnya dari Pak Faisal. Pak Eko mau tanya, apakah password untuk login itu harus sama dengan password email yang saya pakai? Silakan Pak Eko. Ya, untuk website wakafmulia.org ya itu bebas ya, maksudnya jadi password itu password untuk kita login ke websitenya. Nah, jadi menyesuaikan aja ya nanti. Jadi tidak mesti password email ya. Nah, begitu ya Pak Faisal ya. Itu password untuk kita login ke website wakafmulia.org. Gitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dari pertanyaan Pak Faisal. Intinya Pak Faisal kalau bikin password yang ini aja, yang gampang. Yang gampang apa? Yang biasa kita pakai begitu ya. Jadi di mana saja akun kita pakai passwordnya sama saja seperti itu. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dan belum terdaftar sebagai fundraiser-nya wakafmulia.org. Nah, silakan pastikan Bapak Ibu semuanya mendaftar ya di wakafmulia.org di fundraiser, daftar fundraiser Bapak Ibu ya. Nah, harapannya kita nanti kemudian setelah ini kita akan mempersiapkan ya apa ya istilahnya itu tools-tools apa yang kemudian akan mendukung untuk syiar kita. Dan harapannya ini insya Allah untuk pekan depan Pak Eko akan menyampaikan ya secara teknisnya juga bagaimana untuk apa saja yang dibutuhkan untuk kemudian mensyiarkan program di wakafmulia.org itu. Baik Bapak Ibu, sekiranya ini alhamdulillah ya, waktu juga sudah cukup malam. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akan mencukupkan forum kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan kepada Pak Eko untuk memberikan closing statement terkait dengan materi yang disampaikan pada malam hari ini. Silakan Pak Eko. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, proses syiar wakaf kita ini akan terus berjalan dan kabar gembiranya kita di Wakaf Mulia Institute ini ada apa ya kalau istilahnya perkembangan ya. Nah makanya harapannya kita bisa bersama-sama ya untuk bisa syiar wakaf sampai wafat gitu ya, agar ini bisa menjadi sarana kita mendapatkan ya pahala mengalir nanti di akhirat gitu ya. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya, terus ya aktif dan oh ya pastikan nanti mungkin bisa akan infokan ya event-event kita yang terdekat, dan kita juga di hari Sabtu ada program Tarhib Ramadan juga, dan nanti kita infokan bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita tutup pada kesempatan malam hari ini, ada beberapa agenda ke depan ya dari program Wakaf Mulia Institute. Yang pertama pada hari Sabtu itu pada pukul 13 kita ada seminar rutin ya, yaitu seminar digital fundraising wakaf untuk lembaga pendidikan. Tadi dari Pak Umar Sumardinata mungkin bisa ikut ya, atau Bapak Ibu yang lain yang mungkin aktif di lembaga juga bisa ikut ya acara tersebut. Kemudian di hari yang sama juga pada hari Sabtu begitu ya. Nah, kita akan mengadakan Wakaf Mulia Podcast Bapak Ibu ya. Sekaligus ini adalah Tarhib Ramadan bersama Ustadz Irfan Sauki Bek gitu ya. Ini dari Komisioner Badan Wakaf Indonesia dan Ekonomi Syariah
FEM IPB University. Jadi kita akan mendengarkan ya pemaparan beliau, belajar kepada beliau bagaimana momen Ramadan ini membumikan wakaf ya sebagai lifestyle, sebagai solusi kejayaan umat. Nah, pastikan kita bisa hadir ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga pada hari Sabtu juga, nah ini lumayan padat ya, dalam satu hari kita ada 3 event, yaitu ada training laporan keuangan nazir yang dimulai pada pukul 8 pagi sampai 15 ya. Ini pesertanya memang rata-rata adalah pengurus yayasan atau pengurus lembaga, yang ini juga merupakan salah satu syarat ya yang untuk bagaimana kita bisa meningkatkan profesionalitas lembaga wakaf kita dengan mempunyai ya laporan keuangan dengan standar dari BWI. Dan terakhir untuk agenda besar kita adalah di bulan April pada tanggal 13, 14. Bisa di-share Pak Eko? 13-14 April kita ada namanya pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir wakaf. Bapak Ibu sebagai pejuang wakaf yang sudah terdaftar di wakafmulia.org bisa ikut mensyiarkan ya Bapak Ibu ya tentang program ini, karena program ini memang amat sangat ya dibutuhkan oleh lembaga-lembaga itu, bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan sertifikat ya sebagai nazir wakaf uang dari BWI. Jadi ini acaranya acara wajib ya bagi lembaga, minimal satu lembaga satu orang begitu. Baik, demikian Bapak Ibu terkait dengan agenda-agenda dari Wakaf Mulia yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan kepada aktivitas yang sudah kita lakukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini bisa istilahnya meningkatkan kembali ya semangat kita untuk syiar wakaf, utamanya nanti di bulan Ramadan. Jadi pastikan bulan Ramadan kita memperbanyak amal kita. Nah, salah satunya amal yang bisa kita lakukan adalah dengan syiar wakaf. Baik, marilah kita tutup forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bunda. Malam Bunda. Ya. Di luar. Wah, dingin dong Bu. Wonten tempat temen Bun. Oh.